Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia Hijriah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Maulina Istiana Astari. Beliau adalah guru kelas 3A. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Awal? Ya, alhamdulillah baik gitu. Sebelum saya melakukan pengamatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari supervisi akademik kita kali ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran tentunya antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Maulina sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dalam memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid. Namun pertama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan Ibu untuk dapat bisa menyiapkan pembelajaran dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu Ana? Boleh. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Maulina capai. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metamorfosis pada tumbuhan, yaitu mata pelajaran IPAS. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri adalah untuk peserta didik dapat membedakan antara metamorfosis yang sempurna dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Oh gitu, berarti yang materi yang Ibu ajarkan adalah tentang metamorfosis pada hewan. Di mata pelajaran IPAS berarti ya. Oke. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Ana kembangkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah? Untuk area pengembangan saya ingin dalam hal pengetahuan dan juga dalam keterampilan. Oke, baik. Jadi Bu Ana ingin mengembangkan dari segi keterampilan dan pengetahuannya. Kalau boleh lebih spesifik lagi Bu Ana, kira-kira pengetahuannya seperti apa dan keterampilannya seperti apa yang ingin Bu Ana kembangkan? Kalau dalam area pengetahuan tentu saja peserta didik dapat membedakan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan untuk area keterampilannya peserta didik dapat membuat siklus hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, baik. Jadi dari segi pengetahuannya si anak bisa membedakan ya mana yang termasuk metamorfosis sempurna, mana yang tidak termasuk termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kalau dari segi keterampilannya si anak bisa membuat bagan atau siklus dari metamorfosis itu sendiri. Oke. Kemudian apa strategi yang sudah Bu Ana siapkan untuk pembelajaran kali ini? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi murid menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan juga kelompok kinestetik. Oke, berarti sudah dibuat kelompok sebelumnya ya Bu Ana. Jadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terus metode dan modelnya? Untuk metode saya menggunakan tanya jawab, diskusi, serta penugasan. Sedangkan untuk model pembelajarannya adalah problem based learning. Oke, berarti menggunakan metode diskusi dan model problem based learning gitu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Ana, kira-kira nanti saya bisa masuk di kelas Bu Ana untuk melakukan supervisi akademik itu di jam berapa ya? Sekitar jam 9 setelah istirahat pertama. Oh, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Ana, apa harapan dari Bu Ana setelah kita melakukan kegiatan observasi nanti? Saya harap dengan adanya kegiatan observasi ini, murid-murid dalam pembelajarannya menjadi lebih aktif dan juga lebih antusias, sehingga tujuan pembelajaran yang tadi hendak dicapai bisa terpenuhi semuanya. Oke, baik. Jadi saya pun berharap demikian ya Bu Ana. Jadi semoga dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini, Bu Ana lebih mempersiapkan pembelajarannya dan harapan dari Bu Ana juga bisa tercapai, yaitu anak-anak bisa lebih aktif dan lebih antusias lagi dalam pembelajaran gitu. Bu Ana nanti bisa siap-siap dulu karena masih ada beberapa jam ya Bu Ana gitu. Nanti
sebelum saya masuk ke kelas Bu Ana untuk mencatat berbagai hal yang terjadi di dalam kelas Bu Ana. Gitu. Setelah nanti melakukan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu Ana, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yang pada saat pendampingan individu gitu, yaitu Ibu Susilawati. Mungkin itu aja Bu Ana untuk kegiatan praobservasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan dipersiapkan untuk kegiatan supervisi nanti. Baik, itulah percakapan praobservasi supervisi akademik. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Yes. Nah, alhamdulillah kita masih dapat bertemu pada hari ini. Sebelum mulai belajar seperti biasa kita harus membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doa ke depan. Iya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Bu Ana akan mengabsen kalian dulu. Siapa teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Aldian dan Rasya. Oke, ada yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Sakit ya, kemarin juga mereka kurang enak badan. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh sehingga bisa belajar lagi. Oke. Seperti biasa, kita selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Siapa yang mau bantu Bu Ana buat baca? Feral boleh maju baca. Nanti diikuti ya, setelah Feral baca, kalian ikuti Feral. Kesepakatan kelas. Saling menghargai antar teman. Saling menghargai. Harus menjaga kebersihan kelas. Harus disiplin waktu. Kita mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Belajar harus dengan ceria dan gembira. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Makasih Feral. Oke, kesepakatan kelasnya harus diterapkan ya. Udah dibacain harus diterapkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
IPAS. Materi kemarin adalah tentang metamorfosis. Nah, kita baca bareng-bareng dulu nih, metamorfosis itu apa sih? Oke. Judul hari ini adalah tentang metamorfosis makhluk hidup. Nah, Bona mau nanya ini. Pertanyaan pertama, hewan apa sajakah yang pernah kamu temui di taman sekolah? Kucing, capung, apalagi cacing, kupu-kupu, ikan, banyak ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian tahu metamorfosis? Metamorfosis itu apa sih artinya? Perubahan makhluk hidup. Yang sebelah sini belum tahu ya, nanti kita belajar bersama ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan tujuan pembelajarannya ini apa sih? Siapa yang mau bantu Buana baca? Habibi boleh baca, sini Habibi. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Boleh duduk lagi Habibi, terima kasih. Siapa yang mau nonton video? Oke, kita perhatikan ya. Saat video ditayangkan, kalian harus fokus. Apa? Fokus. Oke. Tentang metamorfosis. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap fase perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan,
ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kata mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu berkaki, kakak berekor, hingga menjadi kakak dewasa. Kakak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau terumbu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong menetas dengan pincang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang dan disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi kakak berekor. Kakak berekor masih bernapas dengan tulisan. Tubuh kakak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk kakak dewasa. Ketika menjadi kakak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan ketok. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa di daunan, bahkan tanaman, hingga di dalam tanah. Dengan 1 kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, jadi apa sih metamorfosis? Tadi metamorfosis itu adalah perubahan. Nih. Metamorfosis adalah suatu proses. Nah, yang mau baca ke depan siapa? Iki, boleh Iki ke depan. Metamorfosis adalah dari videonya nih. Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penuasan. Oke, itu kalau menurut video. Ada yang di buku halaman 45. Boleh dibuka bukunya halaman 45. Ya. Ya. Jennifer boleh tolong ke depan baca halaman 45. Kalau menurut video adalah
Suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Kalau yang di halaman 45 apa Jen? Yang ini Jen. Metamorfosis adalah Metamorfosis ya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada siklus ini dinamakan metamorfosis. Nah, jadi sama-sama ada kata-kata perubahan bentuk. Yang tadinya telur, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, terus ada juga yang dari yang telur jadi seekor yang lompat kata. Kayak gitu. Boleh duduk lagi Jennifer. Nah, seperti biasa setelah menonton video kita akan mengerjakan tugasnya dilakukan secara berkelompok. Sudah dibagikan kelompoknya? Sudah. Kelompok ini namanya kelompok visual. Bagus. Yang tengah adalah kinestetik. Yang ini kelompok auditory. Nah, tugasnya adalah mau diinin nggak kayak dijelasin pas lagi ngasih tugas itu kayak penjelasannya. Iya, tapi dia nggak itu. Nggak usah. Oh ya udah. Nih, kalau yang untuk tugas visual kalian tugasnya adalah membuat peta konsep. Ini contohnya, tetapi temanya tentang apa tadi kita? Metamorfosis dibagi dua, ada yang sempurna dan juga yang tidak sempurna ya. Bisa ya. Boleh kerjakan ya secara berkelompok bareng-bareng ya. Contohnya, iya nggak harus, boleh dikreasin, boleh ditambahin biasa-biasa. Iya. Oke, lanjut yang tengah. Kinestetik, sudah bawa gunting dan lemnya? Sudah. Kerjainnya per kelompok ya, nanti minjem ke temennya kalau yang nggak bawa. Nah, kalau ini tugasnya adalah kalian tulis dulu nama anggotanya, lalu kamu gunting, ya bawa gunting kan? Bawa. Ya, terus gunting sama lem. Nanti udah kalau yang ini berarti nggak usah diisi. Nah, terus kamu gunting, kamu tempel nih mana sih yang termasuk sempurna dan mana yang tidak sempurna. Kerjakan yang rapi ya mengguntingnya. Ini bentar. Ya, gambar salah satunya. Mutar. Nah. Lalu yang auditory. Nah, sini mendekat auditory, tengah-tengah, Naila. Nah, tugas kalian adalah yang ini kalian gambar ulang dan yang ini kalian membuat sebuah lagu tentang metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Jadi ada dua ya, bikin dulu gambarnya, lalu yang di bawah adalah menuliskan lirik lagu kalian. Paham? Oke, kerjakan sekarang. Prosedurnya nggak apa? Si Ahmad pinjam sesuatu. Wah, dah. Buana berikan waktu kalian 20 menit dari sekarang. Di kertas yang kosong ini. Itu boleh dibaca-baca sebagai referensi buat kalian. Nih contohnya kayak gini nih gambarnya yang bagus. Ya. Ayo Kamila mana satu lagi? Tadi mana kertas satu lagi? Ya, bikin satu lagi Kamila lihat ke Jenny. Ayo bareng-bareng sih. Nah, enggak kelompok ini jadi dua ini satu lagi Kamila bikin yuk. Nah, bikin. Kamu bareng-bareng bikin, Iki ngasih tahu nih contohnya kayak begini nih gitu. Kerja kelompok yuk, tengah-tengahan yuk, bantu yuk makan. Nah, semangat. Patul, jangan duduk di meja ya. Nah, itu yang benar yuk. Faiza akan dudukan. Nah, tadi lagunya gimana? Habibi nggak duduk di atas meja ya. Heboh di orang. Tahu ya Warnanya? Aduh, apa tuh Saida? Itu kan pembakuan ada 12. Ada 12. Kalau kelebihan udah tambahin lagi yang baru. Kalau kurang tinggal diturunin. Yuk, jangan main yuk. Nah lihat. Lagunya diituin udah? Ya, ditulis di bawahnya, yuk. Pakai pensil gambarnya. Patul, udah dibilangin berkali-kali.
Ya. Oke, bagus. Kita potongnya biar bagian di sini dulu biar tulisannya enggak. Iya. Iya. Saya udah jangan lihat kamera. Alifah, yang benar Alifah. Tuh Kamila, geser ke Kamila, deket liatin Kamila lagi ngapain. Lagunya Sel, ayo Sel, langsung Sel. Lagunya. Bagus, tulis. Lagunya tulis langsung lihat saya. Bisa. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Kinestetik duluan, boleh silahkan maju semuanya. Kalian tugasnya disuruh apa tadi? Menempel dan menggunting dan menempel. Ayo tungguin temennya. Nah, ayo tungguin Devinya. Oke. Perkenalan dulu dong, di kinestetik tuh ada siapa aja sih nama anggotanya? Aduh. Ayo sayangku, lama deh. Ayo, ada siapa aja perkenalan kinestetik? Ya. Oke, Ibnu. Kelompok yang lain yang visual, mana visual? Oke, yang auditory. Yang lainnya memperhatikan penjelasannya ya, tidak boleh ngobrol sendiri, diliatin temannya. Bagus nggak sih ini pekerjaannya? Oke. Apa yang pertama apa bacaannya? Kalian udah bikin apa? Metamorfosis sempurna, ada apa aja tuh? Bagus. Telur, ulat, kepompong, lahirnya ke kupu-kupu. Boleh coba yang mau jadi telur siapa? Yang pertama yang mau jadi telur. Sok praktekan. Telur gimana sih telur? Oke. Yang kedua menjadi apa? Ulat. Siapa yang mau jadi ulat? Coba praktekan. Coba Feral gimana Feral sama Yasmin? Ulat ini ulat. Nah, oke bagus. Yang ketiga ada apa Hadi? Pupa. Gimana sih hewan pupa? Nah, dia berlindung gitu ya. Yang terakhir apa? Kupu-kupu ke sana, Devi sok pindah. Kupu-kupu gimana Ibnu contohnya? Bareng-bareng 1, 2, 3 telur. Ulat. Bagus. Pupa. Oke, kupu-kupu. Oke, tepuk tangan dong yang lain. Cakep. Nah, yang sempurna selanjutnya siapa yang mau baca? Feral boleh. Yang tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna. Yang pertama. Telur, nimfa, kecoa dewasa. Nah, sok yang mau jadi telur siapa lagi nih? Telur, nimfa, kecoa dewasa. Telur, lanjut. Nimfa, kecoa kecil. Gimana mau jadi kecoa kecil? Nah, oke, kecoanya nunduk. Bagus. Yang terakhir kecoa dewasa. Gimana Feral? Ya, jalannya. Oke. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bagus ya kelompok kinestetik? Bagus ya. Oke, boleh duduk lagi kelompok kinestetik. Silahkan dibawa. Ya, lalu saya Fatan, nggak fokus. Nah, bagus. Oke, tugas visual adalah membuat sebuah peta konsep. Udah jadi ya, bacain apa aja peta konsepnya. Siapa yang mau baca? Jenny boleh. Yang di tengah ada apa? Habibie tunjukin ke teman-temannya. Jenny yang baca.
Lihat yang lainnya ya, kelompok lain auditori, liatin ya. Yuk. Yang pertama, yang di tengah ada Metamorfosis dan artinya bacain boleh. perubahan makhluk hidup. Lalu Metamorfosis ke tengah, lihat ke tengah. Nah, metamorfosis tidak sempurna 3 tahapan. Metamorfosis tidak sempurna contohnya capung, telur, nimfa, campur dewasa. oke, bagus. Metamorfosis sempurna ada 4 tahapan. Metamorfosis sempurna kupu-kupu, telur, larva, ular, Oke. nimfa, kembang, kupu-kupu dewasa. Oke, bagus gak nih punya kelompok visual? Bagus ya, peta konsepnya ya jelas ya, kalian paham kan? Bagus, boleh tepuk tangan buat kelompok visual, silahkan duduk lagi. Yang terakhir audiotori, maju. Ayo audiotori. Hati-hati, lihat dong matanya dong. Nah, yuk, siap ya. Oke. Apa saya? Salam dulu. Ya, salam dulu. Oh, boleh salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu dari Saida boleh. Oke, kelompok auditori tadi Buana tugasnya apa? Membuat sebuah nyanyian atau lagu. Sok dipraktekin. Dari yang sempurna dulu boleh. 1, 2, 3. Sempurna, sempurna. Ada 4 tahapan, pertumbuhannya. Oke. Yang pertama telur, kedua ular, yang ketiga pupa, terakhir kupu-kupu. Oke, lanjut yang tidak sempurnanya. Metamorfosis Yang tidak sempurna. ada 3 tahapan pertumbuhan. Yang pertama. Yang pertama telur, yang kedua hewan dewasa. Udah, oke, tepuk tangan buat kelompok auditori. Bagus ya mereka buat sebuah lagu dari materi yang sudah diberikan, metamorfosis. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, untuk menguji pengetahuan kalian kita ada asesmen nih. 1 anak, 1 tidak boleh mencontek ke temennya, kerjakan sendiri ditutup ya. Boleh balik lagi Hadi kursinya. Nah, dibagikan ya ke teman-temannya. Dioper. Satu lembar. Ada yang kurang? Belum? Nih. Lagi. Ibu ini disuruh ngapain, Bu? Disilang, tulis namanya, berilah tanda silang. Sekarang. Kurang. Satu lagi, belum. Mulai sekarang. Kurang 1, Bu. Siapa yang kurang 1? Itu. Nah. Waktunya 5 menit. Aduh. Siklus hidup. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru tidak? Seru. Tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis. Ada berapa macam?
Ada dua. Yang pertama tidak sempurna dan sempurna. Kalau yang sempurna berapa tahapan? 4 tahapan. Ada telur, ulat, contohnya kepompong dan kupu-kupu. Kalau yang tidak sempurna berapa tahapan? 3 tahapan. Contohnya hewan apa dulu? Contohnya kecoa ya, telur, nimfa dan kecoa dewasa. Oke. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang boleh beresin bukunya, siap-siap pulang.